coding dan kecerdasan artifisial. Nah, saat ini sebelum Bapak akan lanjutkan, terlebih dahulu Bapak ingin mengetahui kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tadi ada informasi kemudian dari kemarin ya, pada tempat sibuk. Robi juga yang baru, Alpat sama Ayu tadi info di grup sakit katanya. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian akhirnya bisa belajar kembali ya. Bagaimana kondisi hari ini? Senang? Bapak ibaratkan nomor 1. Sedih? Nomor 2. B aja, biasa aja. Flat nomor 3. Coba ajukan jari yang tinggi dong, yang tinggi. Berarti tidak ada yang milih nomor 2. Coba kita biasanya seperti apa? Nah, coba. Karena nomor dari biasa, nomor biasa. Terus yang milih nomor 1 siapa? Nah, tadi ada lihat nomor 1. Ya, Akilah, kamu senang. Kenapa? Apa dari rumah senangnya apa pas di sekolah senangnya? Karena ketemu teman. Saya bagus. Mudah-mudahan hari ini lancar dan tidak menemukan kendala apapun ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan. Bapak yakin kamu bisa. Apa yang kalian ketahui tentang komputer atau laptop? Yuk, apa yang kalian ketahui tentang komputer atau laptop? Menurut merah, merah. Gadget. Jadi hampir mirip kayak gadget gitu. Boleh. Satya? Pakai kerja kayak ngetik-ngetik gitu. Kalau gadget atau HP, baik menggunakan Android atau iOS, biasanya untuk apa? Untuk mencari informasi. Nah, mencari informasinya menggunakan apa biasanya? Pakai Google, pakai internet, dan lain sebagainya. Mungkin aplikasi apa namanya mungkin ya, dan lain sebagainya. Benar sekali. Kalau gadget kamu gunakan untuk mencari informasi, mungkin ada pelajaran dari kalian nggak tahu, saya cari pakai Google dan sebagainya, benar nggak? Nah, apalagi pernah kamu dengar AI gitu? Jadi jawaban AI gitu, pernah dengar? Yang tahunya Google aja ya, yang bilang sama Ivana, mana kamu nyari Google gitu. Tapi ingat, kalau mencari sesuatu, kamu bisa mencari, memfilter informasi itu kadang-kala benar, kadang-kala hoax juga, salah ya. Oke, balik sekali. Jadi apa yang kamu sampaikan tuh benar sekali. Komputer laptop tidak jauh berbeda dengan gadget gitu ya. Cuma selanjutnya Bapak ingin menyampaikan di sini tujuan dari pembelajaran. Yang pertama di sini ada kalian harus memahami apa itu AI, atau di Indonesia kan adalah kecerdasan artificial intelligence, kecerdasan intelijensi ya. Yang berikutnya menguraikan manfaat. Apa sih manfaatnya? Kalau dampaknya apa? Kalau mau dampak berarti hal yang negatif. Berikutnya membandingkan antara manusia dengan komputer
dari segi penginderaan. Untuk penginderaan selanjutnya kita membahas submateri pertama, yaitu apa sih yang namanya atau pengertian dari kecerdasan artificial yang disingkat dengan KA. Kalau Inggrisnya adalah artificial intelligence atau AI. Bahwa sesungguhnya AI atau KA itu adalah teknologi yang membantu komputer. Jadi sesungguhnya awalnya komputer di sini tidak. Dia akan diinput suatu program nantinya membantu komputer untuk dapat belajar, berpikir hingga mengambil keputusan seolah-olah seperti manusia. Pernah nggak kamu menonton, melihat secara langsung atau cerita dari teman-teman seperti mobil guling? Pada saat mengendara, sopirnya berbicara, tolong nyalakan musik. Baik kakak. Nanti dia nyalakan musik langsung nyalakan. Dia menggunakan sensor apa? Sensor pendengar. Ada juga mobil pintar. Sopirnya santai, bengang-bengong aja. Karena sopirnya sudah menyalakan namanya apa? Pengendara otomatis. Nanti dia belok ke kiri sendiri, belok kanan sendiri, berhenti sendiri, tinggal menggunakan usaha. Biasanya berhentinya menggunakan usaha. Kalau dia bergerak, mobil tersebut sudah memiliki sensor. Dia tahu jarak berapa dengan benda lain, yang memahami. Itu keistimewaan dari mobil tersebut. Terus apa yang berperan di sana? Dalamnya ada perangkat seperti komputer yang nantinya dimasukkanlah kecerdasan artificial atau AI. Dan contoh lainnya banyak seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Itu suatu program yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Contohnya, kamu ingin membuat nasi goreng, bumbunya nggak tahu, kasih aja di sana. Ingat, cara menyampaikan harus sesuai pola seperti pembahasan sudah lewat, pakai pola. Ya, algoritmanya. Jadi yang jelas perintahnya, terstruktur dari awal sampai selesai, dari akhir, dari segi alat, bahan, bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya, agar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Yakin? Oke, Bapak akan berikan waktu nggak terlalu banyak, 10 menit aja. Kamu bersama kelompok, Bapak berikan tugas berupa RKPD mencari perbedaan antara manusia dengan komputer dari segi penginderaan. Silakan tulis kelompok apa namanya. Nah, coba perhatikan. Tugas kalian di sini adalah membandingkan perbedaan antara manusia dan komputer dalam melakukan penginderaan. Penginderaan itu artinya dari segi indera yang dimiliki manusia. Terus komputer seperti apa dan sebagainya. Coba tentukan ya. Silakan diskusi. Namanya diskusi bukan jauh-jauh. Silakan koordinasikan.
tampil. Ya, kita skip dulu. Ya, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Yang lain mohon dengarkan dari presentasi kelompok 4. Yang lain tenang, yang lain tenang. Suaranya agak keras. Ya, silakan dimulai. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dedeh Pratani, dan teman saya Dr. Pandu dan Novita Daludiana dan Sinta Yusurya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Dan ingat, kelompok lain harus mendengarkan apa yang dipresentasikan. Ya, silakan dimulai. Om Swastiastu. Kami perwakilan kelompok 2. Saya Buaya dan beberapa. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertema membandingkan perbedaan cara manusia dan komputer melakukan penggunaan manusia. Data yang diterima manusia bersifat analog dan terus-menerus atau kontinu, di mana persepsi kita bisa sangat subjektif dan dipengaruhi oleh Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Kusumana Naksa dan teman saya Desi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul membandingkan perbedaan cara manusia dan komputer melakukan pengindaan. Cara manusia melakukan pengindaan adalah manusia kadang menginterpretasikan data sensori melalui pengalaman dan interaksi sosial. Kita dapat mengenali objek atau situasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya dengan cepat. Mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah untuk merasakan dirinya masing-masing. Tidak ingin memiliki zat yang mengubah fisik menjadi psikologi dan menjadi sosial. Dan saya Raisa akan membacakan dari segi komputer. Komputer menggunakan sensor digital, kamera, mikrofon, sensor setting, dan lain-lain untuk mengumpulkan data. Aku punya kunci, tapi tidak bisa membuka pintu. Aku akan berbunyi jika ditekan. Siapakah aku? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya, siapa sah? Ah, ini buat. Bel. Itu piano. Bel. Kok beda dia? Bel. Cukup. Yang benar adalah piano. Piano kan ada kuncinya kan? Terus katanya kalau tidak bisa kebuka pintu, memang kunci piano pakai kebuka pintu memangnya. Terus aku akan berbunyi jika ditekan piano. Ting, ting, ting. Nah, refleksi diri. Silakan dibuka buku refleksinya. Nanti kita sambung lagi ya, karena benar-benar waktu. Bapak berikan 1 menit dari sekarang. Apa yang saya pelajari hari ini. Terus nggak usah membuat soal gininya, langsung aja.
materi apa yang paling membingungkan saat saya pelajari. Terus yang tiga, apa yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitan materi yang saya pelajari. 1 menit dari sekarang. Yang keras suaranya. Teknologi yang membantu komputer untuk dapat belajar, berpikir hingga mengambil keputusan. Ya, yang kedua manfaatnya adalah dapat Membantu masyarakat ya depan, yaitu yang Bapak sudah jelaskan di awal. Apa yang pertama? Mesin kiri, mesin cerdas, dan mesin non cerdas. Terus yang kedua adalah etika dalam kecerdasan artifisial. Untuk mengetahui kemampuan, Pak Guru ingin berikan formatif dulu. Siapa yang masih ingat apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial? Ya, Gung, yang keras. teknologi yang dapat membantu komputer untuk belajar, berpikir hingga mengambil keputusan. Benar sekali itu penanganannya. Sekali. Ya, lumayan dari materi ini kalian sudah Bapak amati 80% sudah memahami. Nanti bagi yang belum, silakan dibuka lagi catatannya, dibaca-baca agar kalian lebih mudah dan mengerti tentang materi ini. Dan bukan Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya, Bapak ucapkan terima kasih. Silakan rapikan bukunya dan jangan lupa dikumpul buku refleksinya. Setelah itu kita istirahat. Baik, untuk penilaiannya hari ini untuk pertemuan dunia kawan dengan tema kecerdasan artifisial dari kegiatan pendahuluan sudah lengkap dari menyiapkan materi, mengajarkan materi dengan pertanyaan juga kepada siswa sudah lengkap. Lanjut ke inti, bisa sudah diawali dengan bagus dengan menyampaikan tujuan, kemampuan mengaitkan materi, juga menyajikan saat ini pembelajaran juga sudah sesuai, sudah lengkap. Dari musik lagu sudah, itu juga dari medianya juga sudah bagus dari hasilnya bisa dilihat dari pemahaman siswa, sudah bisa memahami apa yang diajarkan hari ini. Ya, dan juga untuk waktunya sudah tepat sesuai waktu yang diajarkan ritual. Terima kasih Pak Agus Ferry. Mungkin kedepannya kita bisa tingkatkan lagi dalam pembelajaran di kelas. Hanya itu yang sampaikan. Yang ucapkan terima kasih.